Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman dari Prodi S1 Akuntansi A dengan NIM 1706624047. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial ataupun tata cara mengaplikasikan aplikasi Microsoft Excel. Baik, yang pertama adalah bagaimana cara membuat workbook baru di Excel dan menyimpannya dengan format tertentu, misalnya XLSX ataupun CSV. Untuk cara membuat workbook baru, di sini kita masuk ke menu File, New, dan maka akan tersedia di sini blank workbook, ataupun sama halnya dengan kita pencet Home, maka di sini akan blank workbook. Ketika dipencet, maka akan menjadi workbook baru seperti ini. Dan untuk menyimpannya dengan format tertentu, misalnya XLSX ataupun CSV, itu kita bisa masuk ke menu File, Save As, dan tentukan tempat di mana kalian ingin menyimpannya. Seperti contoh di PC, download, lalu ketik nama yang ingin kalian, nama file ataupun nama dokumen yang ingin kalian simpan. Lalu di sini akan ada beberapa pilihan untuk kalian menyimpannya dengan format seperti apa. Ada Excel Workbook, CSV, XML, dan semacamnya, sampai dengan open dokumen spreadsheet. Ada beberapa pilihan juga, PDF, XPS, dan semacamnya. Seperti contoh, saya memilih CSV, lalu tinggal klik Save. Maka dokumen kalian akan tersimpan dalam format CSV. Baik, selanjutnya adalah bagaimana cara menggunakan fungsi sum, average, max, dan min untuk menganalisis data dalam Excel. Untuk di sini sudah terlihat ya laman Microsoft Excel. Untuk menuliskan rumusnya itu tinggal pencet sama dengan sum, buka kurung, klik data ataupun perhitungan yang ingin kalian pilih, seperti contoh ini, tutup kurung, enter, maka akan tersedia hasilnya seperti ini. Dan untuk average, sama dengan average, buka kurung, klik data yang ingin kalian hitung, tutup kurung, enter, maka akan keluar hasilnya. Selanjutnya max, sama dengan max, buka kurung, data yang ingin kalian hitung, tutup kurung, enter, dan yang terakhir sama dengan min, buka kurung, data yang ingin kalian hitung, tutup kurung, enter. Nah, di sini sudah tersedia hasil-hasilnya untuk sum, average, max, dan min. Baik, selanjutnya adalah bagaimana cara menggunakan fitur sort untuk mengurutkan data dan fitur filter untuk menyaring data di Excel. Untuk menjumpai menu sort and filter, ini ada di bagian editing, di menu home, di bagian editing, sort and filter, tinggal diklik, lalu pencet filter, maka secara otomatis bagian atas dokumen kalian akan menjadi judul untuk dari data-data kalian. Dan untuk mengurutkan ataupun filter, ini seperti contoh saya mau mengurutkan nama pasien, tinggal diklik tanda panahnya. Ini ada beberapa pilihan, sort A to Z, sort Z to A, sort by color, dan text filter ataupun semacamnya. Seperti contoh saya mau sort A to Z, tinggal diklik, dan secara otomatis data-data yang ingin kalian sortir maka akan berubah dari A sampai Z, dari Asyuri, AFM, Akurdi, dan semacamnya sesuai dengan huruf abjad. Baik, selanjutnya adalah bagaimana cara membuat pivot table di Excel untuk menganalisis dan merangkum data secara otomatis. Untuk menjumpai menu dari pivot table itu sendiri, kita bisa masuk ke menu Insert, lalu di sini akan ada pivot table. Tapi perlu diingatkan bahwasanya pivot table ini kita baru bisa menggunakan pivot table ketika kita sudah memencet sort and filter. Karena jika kita tidak menggunakan fitur sort and filter, maka pivot table ini tidak akan bisa digunakan. Baik, kita pencet pivot table, table arrange, ini kita blok data yang ingin kita masukkan ke dalam pivot table. Ini sampai pasien.
Lalu choose where you want the pivot table to be placed. Kalau kalian ingin menambahkan pivot table ke dalam worksheet di satu worksheet yang sama, tinggal pencet existing worksheet, lalu klik cell ataupun kolom di tempat kalian ingin menambahkan si pivot table itu. Tapi jika kalian ingin menambahkan di worksheet yang baru, tinggal klik new worksheet, lalu tinggal OK. Maka secara otomatis pivot table itu akan terbuat di worksheet yang baru. Baik, untuk di pivot table ini kita akan menghitung ataupun menampilkan 3 data. Yang pertama adalah menampilkan total pendapatan per bulan, yang kedua menampilkan total pendapatan per dokter per bulan, dan yang ketiga menampilkan total pendapatan per penjamin per bulan. Untuk menampilkan total pendapatan per bulan terlebih dahulu, di sini kita bisa cari menu bulan, lalu kita drag ataupun kita tarik ke menu kolom, ke menu rows, lalu kita cari total ataupun total pendapatan, kita masukkan ke kolom values, maka secara otomatis data-data akan muncul di sini dan terhitung per bulan April, Agustus, Februari, Januari, Juli, Juni, Maret, Mei sampai dengan bulan itu semua dengan total segini. Baik, yang kedua adalah menampilkan total pendapatan per dokter per bulan. Sama halnya dengan yang pertama, kita drag dulu bagian bulan ke kolom rows. Di sini sudah tersedia dan kita cari dokternya. Di sini saya menampilkan ataupun membuat dokter sebagai keterangan. Dan perlu diingatkan juga bahwasanya kita itu menempatkan bagian keterangan itu di bawah bulan, karena jika kita menempatkan keterangannya di atas bulan maka akan berbeda seperti ini. Dan untuk totalnya ataupun total pendapatannya kita cari total di sini. Lalu maka akan mendapatkan seperti ini. Di Dr. Ahmad di bulan April segini, Dr. Ahmad di bulan Agustus segini, dan semacamnya. Baik, yang terakhir adalah menampilkan total pendapatan per penjamin per bulan. Sama halnya dengan yang kedua, kita cari dulu bulan, lalu drag ke dalam kolom rows, lalu kita cari penjamin, masukkan ke dalam kolom rows. Sama halnya dengan dokter, itu penjamin kita harus tempatkan di bawah bulan. Selanjutnya total ataupun total pendapatan masukkan ke dalam kolom values. Maka dengan ini terlihat total pendapatan per penjamin per bulan. Sini Admedica di bulan April, Admedica di bulan April sekian, Aulexa di bulan April sekian, Admedica di bulan Agustus sekian, dan semacamnya. Oke, mungkin sekian untuk tutorial ataupun tata cara mengaplikasikan aplikasi Microsoft Excel. Saya Arif Rahman dari Prodi S1 Akuntansi A. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam pengucapan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.